Kronologi kamar kos di Sumatera Selatan meledak diduga karena sepsi tank. 4 anggota Polda Sumatera Utara diduga memeras 2 transpuan ditahan Propam. Selebgram asal Semarang jadi korban percobaan perampokan ninja. Tim Laboratorium Forensik bersama tim penjinak bom Brimob Polda Sulawesi Selatan mengungkap kronologi sebuah kamar kos meledak di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kapolres Wajo AKBP Fatur Rohman menyebut kejadian ledakan itu diduga berkaitan dengan gas yang berasal dari sepsi tank. Fatur dalam keterangan tertulis mengungkapkan berdasarkan hasil olah TKP bahwa penyebab ledakan tersebut adalah unsur gas mirip yang ada di sepsi tank. Mulanya penghuni kos menyalakan korek api saat hendak buang air besar. Api dari korek itu pun diduga memantik gas yang ada di dalam sepsi tank hingga muncul ledakan dari bawah. Korban menyalakan korek api dengan maksud untuk merokok sambil BAB, sehingga untuk sementara dugaan Puslap 4 Polda Sulsel itu yang memicu ledakan. Akibat kejadian tersebut, korban pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Saat ini, korban tengah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Hikmah Sengkang, Kabupaten Wajo. Ya, jadi bisa disaksikan sendiri tadi bahwa betul di samping septic tank itu terdapat pipa gas alam, dan di mana pipa itu yang tadi kita sama-sama melihat bahwa terjadi kebocoran. Akibat kebocoran itu gas merembet atau masuk ke permukaan tanah melalui septic tank. Septic tank masuk sirkulasi sehingga dia masuk ke kamar mandi. Propam Polda Sumatera Utara terus mendalami dugaan keterlibatan 8 personil Polda Sumatera Utara dalam kasus pemerasan terhadap 2 orang transpuan yakni K alias Deka dan A alias Furi. Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Pol Dudung Adijono, mengatakan saat ini ada 4 orang personil Polda Sumatera Utara yang ditahan di tempat khusus. Dari keempat polisi tersebut, 1 diantaranya berpangkat Aibda Perwira. Dudung menyebutkan keempat orang tersebut sudah dipatsus selama 5 hari terakhir. Propam masih terus mendalami dugaan keterlibatan personil lainnya. Sebelumnya diberitakan peristiwa dugaan pemerasan dan rekayasa kasus itu bermula saat Deka alias Kamaludin berusia 27 tahun dan Furi alias Rianto bertemu dengan teman prianya di sebuah hotel pada 19 Juni 2023. Kemudian keduanya diminta untuk membuka seluruh pakaiannya. Namun Deka dan Furi menolak dan meminta uang panjar kepada laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar mandi. Tak lama, pintu kamar mereka digedor dari luar. Setelah pintunya dibuka, ternyata 8 pria berpakaian preman yang mengaku dari Polda Sumut sudah menunggu di depan pintu. Kemudian laki-laki yang memesan mereka pun keluar dari dalam kamar mandi. Setelah itu, kedua transpuan tersebut dibawa dan langsung menjalani penahanan. Selama ditahan, Deka dan Furi ditawarkan untuk berdamai dengan catatan harus membayar sejumlah uang. Awalnya, korban diminta menyetorkan 100 juta rupiah. Namun, korban hanya menyanggupi membayar 50 juta rupiah. Belakangan, kedua korban meminta pendampingan hukum ke LBH Kota Medan. LBH Kota Medan melaporkan oknum polisi tersebut atas kasus pemerasan dan rekayasa kasus. Namun, SPKT Polda Sumatera Utara disebut hanya menerima laporan soal dugaan pemerasan saja. Seorang selebgram asal Semarang, Mikael Randy berusia 33 tahun, warga perumahan Graha Padma Semarang, nyaris menjadi korban perampokan oleh seorang yang menggunakan kostum ninja. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 9 Juli 2023 pada pukul 3:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian berawal ketika listrik rumah korban mendadak padam.
Korban yang keluar rumah ingin melihat meteran listrik, tiba-tiba disekap oleh seorang pria dengan menutup wajah ala ninja. Pelaku pun langsung mengalungkan senjata tajam ke leher korban sembari mencekik korban. Merasa terancam, korban pun mencoba melawan dengan menggenggam pisau pelaku dan mendorong hingga pelaku terjatuh. Istri korban yang melihat kejadian ini langsung menelpon pos satpam dan berteriak minta tolong hingga warga sekitar keluar. Kondisi ini membuat pelaku langsung kabur lari. Dari pemeriksaan, Randy mengalami luka di telapak tangan kiri, leher belakang, dan telinga kanan akibat gesekan pisau pelaku. Peristiwa ini pun seketika viral ketika Randy menceritakannya melalui media sosialnya dan seketika polisi langsung melakukan penyelidikan. Bisanews.id, Nindya Farisa mewartakan.